Ammar TV. Saya akan bagi hati yang labil menuju jalan hidayah. Pembahasan kedua, dari hati yang stabil menuju istiqamah. Jelas ya? Saya bagi dua pembahasan. Yang pertama, hati yang labil menuju hidayah. Yang kedua, hati yang stabil menuju istiqamah. Taib, hati yang labil menuju hidayah. Apa yang harus dia lakukan? Bagi kita yang nggak tahu harus ngapain supaya kita berada di jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu hidup yang terarah. Hidayah itu nasihat. Hidayah itu arahan. Itu hidayah. Petunjuk. Antum kalau pengen nyari satu tempat, buka Google Maps, itu namanya nyari petunjuk. Ketika kita pengen ke satu tempat misalnya, kita pengen ke tempat tersebut, tapi kita nggak tahu jalannya gimana, harus kemana, kita buka Google Maps, itu petunjuk namanya, arahan. Maka ketika kita sedang tidak tahu harus kemana, itu yang kita cari, hidayah, petunjuk, arahan, nasihat, itu yang kita cari. Jadi pertanyaan besarnya adalah apa yang harus dilakukan oleh hati yang labil menuju hidayah? Satu, catat nih, update dan upgrade niat. Ini saya pakai bahasa anak muda nih. Update dan upgrade niat. Apa beda update dengan upgrade? Kalau update, supaya yang lama itu kita perbaharui. Kalau upgrade, meningkatkan kualitas. Kalau update, yang lama kita perbaharui. Kalau upgrade, yang sekarang kita tingkatkan. Niat itu berat. Jaga niat itu berat. Sampai para salaf mengatakan apa? Ma'alistu syai'an asyaddu min niyati. Aku tidak menjumpai penyakit yang sangat sulit aku sembuhkan kecuali niatku sendiri. Tuh, update setiap hari niatnya. Setiap hari dicek. Antum datang ke kajian ke sini tuh pengen ilmu atau pengen ketemu ustadznya gitu. Antum datang ke kajian ke sini tuh pengen ilmu atau pengen ngelihat si fulanah gitu. Yang laki-laki pengen ngeliat akhwat, yang akhwat pengen ngeliat ikhwan. Update tuh niat terus. Setiap hari, setiap saat. Karena lurusnya niat, itu jalan menuju keistiqomahan. Apa kata para ulama? Ma kana lillahi yabqa. Apa-apa yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan konsisten. Jadi untuk hati yang labil mencari hidayah, nih, lurusin niatnya dulu. Baru kita akan dapat hidayah. Antum tahu yang pertama kali dilempar ke dalam nerakanya Allah 3 golongan. Yang pertama kali dilempar ke dalam nerakanya Allah Jalla Jalla itu bukan pemaksiat, orang soleh, tapi salah niatnya. 3 golongan yang pertama kali dilemparkan neraka loh. Jadi bahan bakarnya neraka. Yang pertama, orang yang berilmu supaya dipanggil alim, qari, pembaca Quran supaya dipanggil qari loh, pertama kali loh. Berat. Antum baca Qurannya bagus supaya dipanggil qari. Antum belajar lalu ceramah supaya dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil gus. Dilempar pertama kali ke dalam nerakanya Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, orang yang jihad, perang. Namun niatnya itu supaya jadi pahlawan, supaya orang-orang tuh bangga sama dia. Yang ketiga, orang yang sedekah. Namun dia bersedekah supaya dipanggil donatur, muhsinin. Kalau namanya nggak dipanggil, dia nggak mau sedekah. Tuh, 3 orang soleh masuk neraka duluan gara-gara niatnya nggak diupdate. Luruskan niat kita. Menuju jalan hidayah, kita butuh niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian itu tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Konsep ibadah tuh ikhlas. Puasa tuh ikhlas, salat tuh ikhlas. Kedepankan itu. Maka kita akan mendapatkan jalan hidayah Allah. Yang kedua, saya akan persingkat. Yang kedua, cari teman yang baik atau circle yang baik. Cari circle pertemanan yang baik. Circle pertemanan yang buruk adalah sebab kita menjadi buruk, bahkan menjadi lebih buruk.
Orang yang buruk ngumpul sama teman yang buruk lebih buruk. Orang yang baik ngumpul sama teman yang buruk jadi buruk. Kebalikannya, orang yang buruk berteman dengan orang yang baik perlahan akan membaik. Dan orang yang buruk ketika berteman dengan yang baik dianggap baik sama orang lain. Antum punya teman misalnya 3 orang. Punya teman 3 orang, antum berteman 3 orang. Antum 2 orang temannya. 2 orang teman antum itu hafal Al-Quran, hafiz Quran. Antum temenan sama mereka padahal antum gak hafiz Quran, gak hafal Quran. Temenan sama hafiz Quran. Orang lain nyangkanya antum juga hafiz Quran, padahal gak hafiz Quran. Itu yang disebut oleh Nabi SAW, pertemanan itu bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dengan orang yang berteman dengan pemahat besi. Kalau orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun gak dikasih minyak wangi, dia kecium aroma wanginya, tercium aroma wangi, terciprat aroma wanginya. Kalau berteman dengan pemahat besi, walaupun kita tidak ikut-ikutan mahat besi, ngelas, gak ikut ngelas, tapi ikut kecipratan apinya, dan itu buruk. Baunya juga. Orang wal'iyadzubillah ketika kumpul kebo, tahu kumpul kebo ya? Kumpul-kumpul gitu, nongkrong-nongkrong, tiba-tiba ada satu orang yang pakai narkoba, na'udzubillah. Itu yang ditangkap bukan yang pakai doang, tapi satu geng ditangkap semua. Itu tanda bahwasanya keburukan itu menular. Makanya para ulama mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu sifatnya menarik, maka temenan sama orang yang baik. Yang soleh temenan sama yang soleh. Yang solehah temenan sama yang solehah. Jangan silang. Apalagi laki-laki zaman sekarang. Yang soleh temenan sama solehah, dengan alasan pengen hijrah bareng, pengen belajar bareng. Yang perempuan ketemu laki-laki soleh, ini ustadz, masya Allah dia ini rajin sholatnya ustadz, makanya saya mau temenan sama dia. Kita temenan doang kok ustadz, gak pacaran. Tuh syaitan tuh pinter banget itu. Kita gak pacaran kok ustadz, kita cuma temenan doang. Ini satu pengajian kebetulan, ngaji bareng berangkatnya, satu apa namanya, rohis, satu LDK. Cuma itu aja kok, gak pacaran kok, cuma temenan doang. Itu syaitan. Maka temenanlah dengan teman yang benar, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gak usah silang. Zaman bulan Ramadan banyak buaya-buaya syariah ya. Buaya-buaya syariah. Ukhti, nanti saya bangunin sahur ya. Ukhti, udah tilawah juz berapa hari ini? Dijawab sama perempuannya, alhamdulillah akhi, saya udah juz 25. Akhi udah juz berapa? Kata si laki-laki ini, saya nggak mau sombong sebenarnya, saya udah khatam 2 kali. Masya Allah, imam idaman. Mulai masuk tuh syaitan, mulai tuh merinding kan, merinding ya, geli-geli gimana gitu rasanya. Itu buaya-buaya syariah. Atau dia mengatakan ini nanti, ukhti malam ini mau tarawih di mana? Tarawih bareng yuk di Masjid Ramadan. Kita buka sekalian, buka bareng di sana. Walaupun ngakunya temen, yang kayak gini setan ya setan aja gitu. Zaman sekarang setan pakai peci jamaah. Ya, maka berhati-hatilah, waspadalah. Maka nasihat adalah pilih teman yang baik, karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah di antara kalian itu melihat dengan siapa dia berteman. Itu sabda Nabi SAW. Saya dari tadi pakai bahasa saya sendiri, nggak pakai hadis, karena waktunya singkat. Sebenarnya saya pengen jabarkan hadisnya, tapi secara singkat itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu yang keberapa? Itu yang keberapa? 2. Yang ketiga, bagaimana caranya si labil menemukan jalan hidayahnya? Dengerin baik-baik. Ngaji, belajar, duduk di majelis ilmu, datang ke kajian. Itu yang ketiga. Cari ilmu, belajar. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh. Kita harus mendekat ke taman-taman surganya Allah. Saya cari majelis ilmu yang paling banyak pemudanya tuh susah. Susah. Kalau kajian bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin masjid ini penuh, teman-teman. Ini kalau sore ini kajiannya buat bapak-bapak sama ibu-ibu, mungkin masjidnya penuh. Lebih semangat mereka buat ngaji dibandingkan anak muda.
Tapi anak muda yang ngaji itu yang luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha la ya'jabu min syabin laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kagum kepada pemuda yang tidak ikut-ikutan generasinya. Enggak punya kecondongan dia. Teman-temannya ngabuburi, jalan-jalan, bukber-bukberan, dia enggak ikut, dia ngaji. Dia tahu dia harus kemana. Dia tahu dia harus belajar. Dia tahu dia masih kosong. Dia tahu masih labil, dia butuh ilmu buat belajar. Dan ilmu itu kunci seseorang menjadi lebih baik. Maka dalam hal ini jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Itu yang ketiga. Udah labil nggak ngaji lagi. Udah labil dia nggak mau nyari hidayah, nunggu di rumahnya, nggak dapet selamanya. Percuma minta ya Allah hidayah, kalau nggak duduk di majelis ilmu nggak dapet. Dan ngaji itu duduk di depan ustadz, bukan duduk di depan handphone. Iya memang zaman sekarang kemudahan, bisa nonton di YouTube, bisa live streaming, bisa apa. Tapi duduk di majelis ilmu memberikan atmosfer yang baik buat diri kita. Atmosfer yang baik supaya kita menjadi lebih baik. Ngecas, kita ketemu banyak orang dan kita bisa menjadi lebih baik. Jangan jauh-jauh dari masjid. Apa kata Nabi SAW? Ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala lindungi, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala hari tersebut. Dan salah satunya adalah apa? Syabun nasya'a fi taatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antaranya juga adalah seorang yang terpaut hatinya oleh masjid. Di masjid aja dia. Kalau anak muda ada di masjid, dia beneran ibadah. Dia beneran mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak di masjid lagi berantem sama istrinya. Bapak rajin banget di masjid. Ini enggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid lagi masalah di rumah tuh. Ini yang terjadi. Sebagaimana kejadian antara Ali dengan Fatimah. Ya, ketika Ali sedang ada problem sama istrinya di rumah, langsung larinya ke masjid. Itu menandakan bahwasanya tempat yang paling nyaman adalah masjid. Maka para pemuda nggak boleh jauh-jauh dari masjid, karena hidayah itu tempatnya di situ. Jangan jauh-jauh dari pengajian. Ustadz, saya ikut pengajian juga, tapi kajian anak muda gitu yang bahasnya jodoh-jodoh gitu, Ustadz. Gak nambah hidayahnya. Anak muda pikiran di otaknya cuma wallah nikah. Itu aja yang ada di otaknya. Padahal dia nggak tahu rukun Islam itu ada 5. Apa aja maknanya? Rukun iman itu ada apa aja maknanya? Dia nggak tahu tuh. Tapi ngajinya jodoh lagi. Musibah. Saya sering lihat banyak sekali kajian-kajian yang anak mudanya tuh penuh banget. Tapi apa judul kajiannya? Tentang cinta-cintaan. Tentang bagaimana menemukan jodoh. Itu aja. Kita tuh diambang antara 2. Jodoh atau mati. Kalau nggak jodoh duluan, ya mati. Kalau nggak mati duluan, ya nggak dapet jodoh kan gitu. Maka coba prioritaskan bagaimana yang harus kita kedepankan, prioritaskan, yaitu majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Itu nasihat dari Anda. Yang terakhir, poin yang keempat adalah berdoa, karena yang punya hidayah adalah Allah. Sesering apapun kajian, kalau bukan Allah yang ngasih hidayah, kita nggak akan dapat hidayah. Sesering apapun kita nongkrong sama teman-teman yang soleh, kalau Allah nggak izinin, tetap labil tuh hati, tetap labil. Kita nggak akan bisa berada di jalan hidayah. Maka dalam hal ini berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sudah sebutkan doa yang sering dibaca. Apa doanya tadi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Atau doa yang ada di dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini sama, ini tentang hidayah. Jadi untuk si labil yang mencari hidayah butuh 4. Butuh 4 ini. Terserah ingat atau enggak, nyatat atau enggak, saya cuma bilang ada 4. Ada 4. Sekarang pembahasan berikutnya. Ini saya ngomong sampai jam berapa? 15 menit lagi. Kayak debat capres ya, dikasih waktu, jadi mepet gitu. 2 menit lagi Anda harus ngomong 2 menit. Suruh nyampein visi misi Indonesia 2 menit. Susah lah.
Ana suruh ceramah tentang akhirat 15 menit, ini juga lumayan tuh. Suruh ngerangkum apa yang ada di kepala. Sebenarnya saya nggak nyiapin apa-apa buat apa yang akan saya omongin hari ini sekarang. Karena murojaah saya yang ada di kepala ini tentang Ramadan semuanya. Fokusnya tentang Ramadan. Dari awal sampai akhir saya murojaah tentang Ramadan. Adapun tentang yang lain itu apa-apa yang tersisa saja, semoga Allah ampuni. Berkaitan tentang si stabil, tadi kan si hati yang labil menuju hidayah. Sekarang si stabil menuju istiqamah. Ini penting. Kalau udah dapat hidayah, dia pengen stabil, dia pengen istiqamah. Istiqamah itu artinya konsisten, stabil. Dia ada di jalan yang di situ-situ aja. Salat 5 waktu terjaga. Tilawah walaupun sehari sehalaman tapi terjaga, itu istiqamah, konsisten. Itu yang Nabi SAW sebutkan apa? Ahabbul a'mal illahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai itu yang paling konsisten walaupun sedikit amalannya. Jadi gimana caranya kita bisa konsisten, kita bisa stabil menuju jalan istiqamah? Yang pertama, sama seperti si labil, yaitu kalau tadi harus update dan upgrade niat, kali ini adalah selalu menjaga niat. Apa bedanya update sama menjaga? Beda jelas. Ini kualitasnya udah bagus nih. Dia tinggal menjaga doang. Gimana caranya di situ aja. Dia ibadah karena Allah, ya udah itu aja. Dia ngaji karena Allah, ya udah itu aja. Atau dia sholat karena berharap masuk surga, ya udah itu aja. Jadi dia menjaga niatnya. Dia menjaga niatnya. Karena ibadah seseorang tanpa menjaga niat itu enggak berguna. Itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma lam yakul lahu la yanfa'u wa la yadum. Orang kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga niatnya, la yanfa', tidak akan bermanfaat, wa la yadum, dan tidak akan istiqomah. Jadi kalau mau istiqomah, jaga selalu niatnya. Antum semua punya hafalan 30 juz sekarang. Tugasnya bukan cuma jaga hafalan, tapi jaga niat. Bukan cuma jaga hafalan, jaga niat. Banyak orang yang hafal Al-Quran 30 juz, hafalannya mutqin, tapi susah jaga niat. Akhirnya tenggelam karena dunia. Ada orang yang hafalannya biasa aja, gak kuat-kuat banget, tapi selalu menjaga niatnya, istiqomah buat terus menghafal. Maka yang paling penting itu menjaga niatnya dia, menjaga hatinya. Contoh misalnya, kita sholat ke masjid 5 waktu. Yang ada di hati kita, ya Allah, saya sholat bukan karena engkau suruh, saya sholat karena saya butuh. Udah jaga niatnya di situ. Saya sholat karena butuh, saya sholat karena butuh. Maka ketika saya nggak sholat, itu ngerasa kayaknya ada yang kurang karena saya butuh. Selalu kayak gitu. Itu namanya menjaga niat. Kita nikmati posisi itu. Kita jaga niatnya. Yang kedua, kalau yang kedua tadi silabil itu apa? Silabil apa tadi? Cari teman, circle pertemanan. Kalau si stabil, apa yang harus dilakukan? Buat lingkungan yang mendukung. Buat lingkungan yang mendukung. Untuk istiqamah, kita butuh lingkungan yang menjaga. Apa bedanya sama pertemanan tadi? Kalau pertemanan ini soal personal ketemu personal nih. Kalau sekarang kita butuh lingkungannya. Gimana maksudnya? Kalau kita nggak punya lingkungan di sekolah, misalnya sekolah kita negeri, kita nggak punya tempat buat istiqomah, maka di rumah kita maksimalkan untuk istiqomah. Kalau kita nggak bisa ngafal di sekolah, karena kita sekolah yang sekolah negeri, sekolah umum, maka kita ngafalnya di rumah. Itu maksudnya buat lingkungan. Kalau kita nggak punya teman yang soleh kayak si labil tadi misalnya, maka kita yang buat lingkungan itu sendiri supaya istiqomah. Kita akan ada di titik di mana cuma diri kita sendiri yang kita percaya. Antum semakin dewasa, circle pertemanan itu semakin meluas atau semakin menyempit? Semakin sempit. Padahal relasinya udah kemana-mana, koneksinya udah sangat luas. Tapi temennya itu aja, dia lagi. Karena kita akan membuat lingkungan itu sendiri untuk menjaga kestabilan diri kita. Maka untuk stabil, kita butuh membuat lingkungan sendiri.
Ustadz, apakah lingkungan yang baik itu hanya di lingkungan pesantren saja atau hanya di universitas Islam saja? Adapun orang-orang yang sekolah umum gimana, Ustadz? Perhatikan nasihat Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala. Beliau bilang apa? Innal ardhal muqaddasata la tuqaddisu man 'alaiha. Sesungguhnya tanah yang suci tidak mensucikan orang-orang yang ada di atasnya. Gak mesti orang yang di pesantren keluar jadi orang soleh, gak mesti keluar jadi ustadz. Kalau bukan karena hidayah, gak bisa. Maka lingkungan itu dibangun, dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang membangun lingkungan tersebut. Dulu anak kuliah, dosen anak mengulang kata-kata ini. Beliau selalu bilang kayak gini, almar'u ibnu bi'atih. Seseorang itu anak lingkungannya. Jadi bagaimana kita tergantung pada lingkungan kita. Kalau kita mau stabil, cari lingkungan yang stabil. Jangan bosan punya teman yang bawel buat mengajak ke pengajian. Jangan bosan punya teman yang jadi alarm buat kita ketika kita melakukan salah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, agar kita bisa tetap stabil di atas jalan istiqamah. Yang ketiga adalah ini yang disebutkan oleh para ulama, yaitu update keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Update keimanan kita dengan ilmu. Tadi yang hijrah silabil menuju jalan hijrah itu cuma dia pengen tahu jalan hidayah yang benar itu seperti apa. Yang penting dia sholat aja dulu. Dia nggak tahu cara sholat yang benar itu gimana, soal khusyuk itu belakangan. Yang penting dia sholat dulu. Itu hijrah, tahapan hijrah. Kita kalau sudah mulai mau istiqamah, tahapan berikutnya adalah bagaimana sholatnya khusyuk. Bagaimana sholatnya sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan dua ini. Di posisi mana kita sekarang? Kita yang penting sholat atau sholat dengan tata cara yang penting? Ada orang yang penting sholat, yang penting udah sholat aja. Nggak tahu sholatnya benar, sesuai apa enggak, ikhlas atau enggak, nggak tahu lah. Yang penting sholat. Itu tahapan hijrah. Silabil yang baru mau hijrah, yang baru mau menuju jalan hidayah. Kalau dia sudah di atas itu, level berikutnya adalah dia harus sholat dengan apa? Ilmunya. Dia mulai menjaga kekhusyuan salatnya. Yang ada di pikirannya itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat bahwa sholat itu sedang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapannya. Jadi poin yang ketiga adalah update keimanan kita dengan ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang muttaqin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam tafsirnya menyebutkan al-muttaqin maksudnya adalah orang yang beribadah di atas ilmu. Orang yang beribadah di atas ilmu. Para ulama menyebut bahwa man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Kalau ada seseorang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tuh lebih banyak merusak dibandingkan benarnya. Antum tahu yang lagi viral dari tahun ke tahun tentang taraweh yang kayak motor GP itu? Tuh. Tarawehnya itu kayak jungkir balik itu, tahu? Itu kakek-kakek kalau pulang encok jemaah. Ini sholat ngebut banget nih. Apakah sholat yang seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala padahal gak ada tumakninahnya? Ini kita harus tahu. Orang kalau beribadah tanpa ilmu, yang merusaknya lebih banyak daripada benernya. Orang kalau nggak tahu tata cara dalam beribadah, dia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki kualitas ibadahnya. Maka sekarang tugas si orang yang sudah mau stabil ini adalah update dengan ilmu supaya tidak rusak ibadahnya. Sholat kita yang selama ini cuma jungkir balik itu harus kita tingkatkan. Kita sholatnya harus mulai pakai hati, pakai iman. Semuanya sholat, bukan cuma gerakannya aja. Taraweh. Orang kalau tarawehnya nggak pakai ilmu dan tarawehnya nggak pakai iman, yang ada di otak dia adalah saya pengen cari masjid yang paling cepat tarawehnya. Itu kalau ketemu sama temennya, bro, info masjid yang paling cepat tarawehnya.
Kasih info sama temen, di sini nih cepet nih. Imamnya baca kulhu doang nih. Gas, berangkat kita. Itu orang kalau beribadah tanpa ilmu. Karena dia nggak tahu esensi orang tarawih itu ngapain, dia nggak tahu. Esensi qiyam di bulan Ramadan tuh ngapain, dia nggak tahu. Orang yang udah pakai ilmu, dia tahu esensi ibadah. Dan orang yang tahu esensi dan urgensi itu akan selalu memaksimalkan ibadahnya dan akan konsisten karena dia tahu esensinya. Puasa, saya kasih contoh puasa. Orang yang ibadah puasanya pakai ilmu, hari ke-6 itu berbeda dengan hari pertama. Karena dia tahu setiap hari esensinya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin saya banyak tidur, hari ini nggak boleh. Kalau kemarin tilawah cuma 1 halaman, hari ini 2 halaman, kan gitu. Itu orang kalau mengupdate keimanan dengan ilmu, itu penting. Jadi kita nggak akan stabil kalau kita tidak menggunakan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amar TV yang Allah muliakan, mari kita sama-sama bantu support dakwahnya Amar TV dengan cara terus tonton, like, subscribe YouTube-nya atau juga follow sosial medianya Amar TV. Dan juga teman-teman bisa membantu donasi di rekening di bawah ini. Donasi dari teman-teman insyaallah akan bermanfaat dan dimanfaatkan untuk dakwah Amar TV. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.